Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Citra Baiduri dengan NIM 2132953 dari jurusan Pendidikan Keagamaan Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya membuat video tentang tugas pengantar coding tentang yang pertama sistem komputer, yang kedua pengantar program komputer dan algoritma komputer. Yang pertama, sistem komputer. Sejarah komputer. Pendapat beberapa ahli dalam mendefinisikan komputer. Yang pertama, Robert H. Brisman. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input, dan sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, William Sawyer. Komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram, yang mempunyai data, fakta-fakta, dan gambar-gambar kasar, dan proses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Fungsi komputer saat ini. Yang pertama, komputer menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Yang ketiga, komputer menjadi alat bantu kesehatan. Yang keempat, komputer menjadi alat bantu pengendali perang, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem komputer. Komponen sistem komputer. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras adalah fisik komputer. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah. Yang ketiga, brainware adalah manusia yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, fungsi software secara umum. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi dan sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama, dan lain-lain. Yang kedua, pengantar program komputer dan algoritma program. Konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi dasar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsinya adalah memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Selanjutnya, proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu user atau programmer menulis kode sumber pada teks editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Proses pengubahan kode sumber source kode menjadi kode machine language. Ini terdiri dari dua macam, yaitu komplikasi dan interpretasi. Selanjutnya, logika manusia berpikir secara program. Logika berasal dari kata logos, yang berarti hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Berpikir secara logika artinya berpikir secara masuk akal atau berpikir secara logis. Selanjutnya, algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Mujabala, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itulah diperoleh kata aljabar. Contoh penerapan algoritma program. Yang pertama, algoritma routing, pesan di dalamnya, jaringan komputer. Yang kedua, algoritma Berensenham untuk menggambarkan
garis lurus bidang grafik komputer. Yang ketiga, algoritma Knuth-Moore-Spread untuk mencapai suatu pola dalam teks, bidang informasi retrieval. Selanjutnya, model penyusunan algoritma. Yang pertama dengan bahasa semu, pseudokode, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua dengan diagram alur atau flow chart, yaitu membuat suatu penulisan algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Yang ketiga menggunakan kalimat deskriptif, yaitu dilakukan dengan cara menuliskan instruksi yang harus dilaksanakan dengan menggunakan bahasa yang jelas. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca wassalamualaikum.